Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Desa Getas Rejo, Kabupaten Grobogan. Granat aktif dan puluhan butir peluru ditemukan di rumah Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Kabupaten Purbalingga. Puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur disemarakan dengan pelepasan ribuan lampion sebagai bentuk pemujaan terhadap Sang Buddha. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam di Sungai Desa Getas Rejo, Kabupaten Grobogan, Senin siang. Korban tenggelam saat sedang mandi bersama teman-temannya. Suasana di sekitar sungai di Dusun Sangrahan, Desa Getas Rejo, Kabupaten Grobogan berubah mencekam Senin siang. Kegembiraan anak-anak berubah duka lantaran seorang bocah bernama Nizam Kafi berusia 12 tahun tenggelam. Tim SAR langsung mendatangi lokasi begitu mendapat laporan warga dan menyusuri sungai. Namun hingga sore korban tak kunjung ditemukan. Pada malam hari sekitar pukul 7 malam, tubuh korban akhirnya muncul sendiri ke permukaan, tempat di mana korban pertama kali tenggelam. Peristiwa terjadi saat korban sedang mandi bersama 6 temannya. Korban berupaya mandi dengan berpegangan tangan dengan temannya lantaran tidak bisa berenang. Namun begitu tiba di tengah sungai, teman-temannya tidak kuat lagi untuk memegangnya sampai akhirnya korban tenggelam. Teman-temannya berupaya menyelamatkannya namun gagal. Adik saya kan udah tak suruh nggak usah berenang toh di atas, tapi orangnya ngeyel gitu, pengen renang gitulah, kan orang kan nggak bisa renang toh. Nah terus yaudah, terus orangnya ngeyel renang sama temen-temennya. Nah, pertama di pinggir, terus pegangan sama temennya kan menengah toh. Lah orangnya pasti pegangan gitulah, temennya menengah lah. Orangnya Nizamnya itu gak bisa megang gak bisa ngijak kaki sampai dasar. Nah, terus menengah, terus panik terus Nizam orangnya pegangan sama temennya nggak kuat pegangin gitu, terus dilepas orangnya langsung jatuh. Orang berapa temannya, Mas? Orang 7 sama korban. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan setelah dipastikan tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Warga di Purbalingga menemukan granat serta puluhan butir peluru saat sedang membersihkan rumah. Granat yang masih aktif serta peluru itu dievakuasi oleh Satuan Gegana Satbrimopolda Jawa Tengah. Rumah Joni Triwahono, warga desa Pangalusan Purbalingga, diberi garis polisi setelah Joni menemukan granat aktif serta 90 butir peluru. Joni menemukan benda berbahaya itu ketika sedang membersihkan gudang di rumahnya. Granat dan peluru tersimpan di dalam kotak kayu. Karena khawatir, Joni melapor penemuan itu ke Koramil setempat. Bersih-bersih rumah, tahu-tahu aku menemukan barang militer lah, yang jelas granat, amunisi 97 butir. Lalu saya mengantisipasi, ambil risiko, langsung lapor ke Koramil. Menindaklanjuti laporan Joni, tim Gegana Satbrimopolda Jawa Tengah datang ke lokasi untuk evakuasi granat aktif dan 90 butir peluru, pistol dan laras panjang. Granat yang masih aktif diledakkan di tempat aman, sementara sisanya dibawa oleh tim Gegana. Kabar penemuan amunisi dengan cepat menyebar sehingga menarik perhatian warga lain untuk datang ke lokasi penemuan. Ada 4 macam, ada granat, kemudian peluru pistol, kemudian peluru FN, kemudian yang enggak panjang itu, peluru apa itu Pak? Panjang itu, yang untuk senjata panjang lah, demikian. Jadi ada 4 macam. Maka yang bisa disposal atau mungkin diledakkan biar aman, kita ledakan di sini. Yang lain bisa diamankan nanti di Satbrimopolda.
Belakangan diketahui jika granat aktif dan peluru itu milik ayah Joni yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Tebing setinggi 12 meter di Desa Brongkol, Kabupaten Semarang longsor akibat hujan deras. Akibatnya akses jalan penghubung desa putus karena tertutup longsor. Hujan deras yang mengguyur dusun Gembongan, Desa Brongkol, Kecamatan Jammu, Kabupaten Semarang menyebabkan tebing setinggi 12 meter longsor. Materi longsor menutupi badan jalan desa sehingga akses jalan tertutup. Warga harus memutar lebih dari 1 km melewati jalur alternatif. Warga bersama aparat TNI dan relawan mulai membersihkan material longsor hari Senin. Namun pembersihan tidak cepat karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Ini kejadian kemarin sore setelah hujan deras mengguyur yang terjadi di Dusun Gembongan. RT ini sebenarnya perbatasan sama RT 1 sama RT 2. Yang longsor itu RT 2, kemudian yang tertimpa material itu RT 3, maaf tadi ralat ya, RT 3 sama RT 2. Kemudian ini menutup akses jalan utama jalan desa dari Gembongan ke Bertas. Jalan desa ya? Iya. Mas, ini tinggi tebing berapa meter? Ini kira-kira hampir 12 meter. Namun warga tetap khawatir dengan longsor susulan lantaran sejumlah rumah berada di bawah tebing. Bawahnya rumah itu? Rumah ini. Takut nggak Pak? Kalau longsor Takut itu kalau ada tempat lainnya Mas. Ya, kalau adanya gini ya. Ya resah gitu ya Pak? Ya iya, tapi ya akan pindah-pindah kemana. Itu kan ya susah. Ya kalau ada misalnya itu tukar tempat panggilan itu bisa saja. Warga berharap pemerintah bertindak lantaran sejumlah rumah berpotensi terkena longsor susulan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.